Tapi BRI ngasih asrama. Iya, YBM BRI dia ngasih langsung asrama, fasilitas semuanya lengkap. Mulai dari penunjang kuliah kita, penunjang sehari-hari kita, sandang, pangan, papan semuanya udah disediakan oleh pihak BRI-nya. Serius di rumahnya atau gitu? Iya, 2 rius pun. Halo Libers, kembali lagi di Lingkaran Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Halo semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu awardee beasiswa. Beasiswa Bank Rakyat Indonesia, ya bener ya? Iya bener Kak. Selamat datang Febrian Syarharja di studio Lingkaran Inspirasi Bangsa. Yes, inilah dia studio kita. Masih di sini dengan latar-latar foto aku. Oke, jadi Febri, kemarin ini semester berapa sih? Sekarang alhamdulillah semester 3 Kak. Oh iya, aku kira udah mulai skripsian kemarin soalnya Astagfirullah. ditanyain apa kesibukan skripsi. Skripsi. Rupanya semester 3. Karena tugasnya menumpuk Kak, jadi udah kalau dikumpulkan kayak skripsi dia. Oh itu filosofinya. Jadi Febri masih semester 3, jurusan? Pendidikan antropologi. Antropologi. Itu ngapain sih? Jadi jurusan pendidikan antropologi itu dia jurusan yang ilmu mempelajari tentang suku budaya. Dia baik tentang kearifan lokal, jadi kita bahasnya tentang kebudayaan gitu. Jadi antropologinya itu dia ilmu memanusiakan manusia gitu dia. Lebih ke, tapi nggak kayak ilmu sosial? Tidak. Kayak apa, sosiologi? Ya, beda. Beda lagi? Ya, beda. Kirain tadi dengan antropologi kayak ngebahas tentang makhluk-makhluk purba gitu. Oh, itu bukan bukan Kak. Itu Jadi lain banyak orang beranggapan antropologi itu yang Kakak bilang kan. Tapi sebenarnya antropologi itu dia lebih cenderung ke budayanya. Dia ke budaya. Dia kearifan lokal ya, etnografi. Di situ kita pelajari gitu sebelum datangnya budaya itu gitu. Kenapa pengen masuk jurusan itu kemarin? Karena sih itu termasuk jurusan yang dibilang bisa diminati sekali tapi kurang familiar ya? Iya, diminati sekali tapi kurang familiar. Yang difamiliarkan kan antropologi UI. Oh, di UI ya, tapi ya? UI. Oh, kenapa nggak di situ? Karena saya kemarin nyobanya ke Unimed karena alasan saya lebih suka cenderung ke pendidikannya gitu. Sedangkan kalau di UI kan dia ilmu murni antropologinya gitu teman. Oke, gitu. Sip, mantap. Ya udah dinikmatin aja semester 3 nanti siapa tahu S2-nya di UI ya. Iya. Amin. Memang rencana. Jadi kemarin itu beasiswa tahu info dari mana? Kalau informasi beasiswa dari BRI, dari Instagram. Apa namanya sih? YBM BRI. Ya, di Instagram. Dan itu saya dapat informasinya 1 hari sebelum penutupan. Oh, deadliners nih ya. Jadi kalau mahasiswa itu lebih suka dia deadline gitu ya, tantangannya gitu. Tapi syukur itu masih dapat. Alhamdulillah saya dapat ya. Dapat infonya pas gitu kan. Sempat udah lewat 1 hari itu nyesnya luar biasa loh. Masya Allah. Dan besok penutupan di hari ini gitu kita daftar gitu. Jadi banyak persiapannya. Persiapan sih kalau untuk seleksi administrasi yang pertama ya. Administrasi Coba biasa. jelasin step-stepnya itu kemarin tuh awal-awalnya. Ya, jadi kemarin saya mencoba untuk mendaftar beasiswa di Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia. Itu yang pertama ada tahapannya. Tahapan yang pertama itu tahapan seleksi berkas. Jadi berkasnya itu yang pertama ada CV, daftar riwayat hidup gitu ya kan. Yang kedua ya berkas IPK, KHS, KRS, dan minimal IPK itu di 3,00 teman-teman. Dan untuk seleksi berkasnya supaya untuk meyakinkan pihak BRI, saya kan orangnya aktif nih, jadi banyak itu yang namanya sertifikat, baik peserta maupun juara. Oh, jadi itu perlu ya? Perlu. Sertifikat apa aja rupanya? Sertifikat kalau untuk sertifikat relawan itu saya banyak. Itu supaya mendukung ada nilai tambah dari pihak YBM pengurusnya, YBM BRI-nya. Supaya apa? Supaya mereka melihat kita itu, oh anak ini aktif gitu. Karena di beasiswa YBM BRI ini dia menitik beratkan mahasiswa yang aktif di bidang organisasi maupun masyarakat. Itu dia Kak. Jadi tadi tuh ada syarat minimal semester nggak tuh? Minimal semester 2 ya. Berarti kalau baru masuk nggak usah sok paten ya. Belajar dulu. Ya. Persiapkan aja dulu. Minimal nilai IPK-nya 3,00. 3,00. Si gampang lah ya.
Ya begitulah. 3,00 iya standar lah itu Standar. untuk apply beasiswa. Iya. 3,00 ya. Oke, good luck. Semoga IP-nya bagus untuk mahasiswa yang sekarang semester 2 ya. Iya. Mau masuk semester 2 ya. Jadi adik-adik maba tahun 2020 angkatan corona. Jangan Angkatan corona. Iya. Jadi Iya, siap. tahun 2020 ini katanya karena kita masih di Pandemi ya. Jadi angkatan corona gitu. Siap. Janganlah bilang itu, kasihan. Oh loh. iya, kasihan ya. kasihan. Tapi emang kayak gitu kenyataannya. Iya, memang kenyataannya begitu gitu. Dan kita nggak mungkin lari dari kenyataan. Iya. Tapi ini udah mulai membaik kita nih. Iya, alhamdulillah. Jadi apply nih kemarin, udah disiapin lah kan berkas-berkasnya. Dan Ngupload atau ngirim? iya, nguploadnya ngirimnya? via email di BMBRI Kanwil Medan. Khusus untuk di Kanwil Medan itu ada 2 kampus unit yang buka, yaitu kampus USU dan Unimed. Dan kebetulan untuk di Unimed sendiri, karena saya kan asal instansinya dari Unimed nih. Nah, jadi saya persiapkan sertifikat semuanya ke email. Dan pas penutupan, alhamdulillah masih diterima data, masih ada nama saya di data. Oke, jadi tutup Iya. jam 12, misal jam 12 malam. 12 malam. Kamu ngirim jam? Maghrib. Bagus. Insya Allah. Jadi itu kalau ada kendala sinyal atau apapun, siap-siap lah. Siap-siap. Gagal. Siap-siap nggak bisa di-apply. Tapi Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat. Nggak ada masalah Nggak ada ngirimnya. masalah. Nah, setelah udah seleksi berkas, kan berkasnya itu ada pengumuman seleksi bahwasannya kamu lulus tahap administrasi berkas. Kita itu disuruh datang ke kantor wilayah BMBRI di gedung Unilen. Jadi Unilen, di situ oke. ada tahap wawancara lagi, teman-teman. Jadi nggak sembarangan. Oh, wawancaranya di sana langsung? Iya, wawancaranya langsung ke pengurus DRI, ya BMBRI-nya gitu. Dan kemarin pas tahap wawancara ya biasa aja seperti saya lagi live streaming ataupun di studio Lingkar Inspirasi Bangsa ini ya kan. Karena orang HRD ataupun yang mewawancari tahu ketika mimik wajah kita tegang, santuy gitu kan, tahu gitu ya kan. Ya saya dengan santuinya ya biasa gitu ya kan, apa yang mereka tanya saya jawab gitu dengan mimik wajah yang meyakinkan gitu. Harus bisa jual diri. Maksudnya meyakinkan. Ya, meyakinkan diri kan. Iya. Jadi ya. Emang apa aja pertanyaannya kemarin? Singkat nggak? Tunggu. Itu kapan? Bulan berapa? Itu pas interview. Interviewnya di bulan 6, pas di bulan puasa masih. Oh, bulan 6 Iya, kemarin? iya. Oke. Apa aja pertanyaannya? Biar dipersiapkan nih. Untuk pertanyaannya sih, alasan kamu kenapa bergabung di beasiswa ini? Itu udah pertanyaan umum untuk beasiswa yang lainnya. Ya. Tapi kalau untuk pertanyaan tersebut yang saya jawab, karena saya melihat dari visi dan misi program beasiswa ini, saya tertarik dan tertantang untuk ikut aktif di bidang pendidikan, organisasi maupun bergerak di bidang masyarakat. Gitu dia, Kak. Itu jawabannya. Ya, jadi elaborate lah nanti ya, dikembangkan iya, lagi nanti. betul. Jadi teman-teman kalau misalnya jumpa pertanyaan ini ketika diwawancara beasiswa apapun, jangan bilang kita itu butuh beasiswa ini ataupun saya layak untuk beasiswa ini gitu. Tapi jawablah pertanyaan tersebut dengan potensi diri dan meyakinkan juri gitu. Jadi nggak usah malah saya berhak untuk mendapatkan beasiswa ini, atau saya memang kurang uang jajan gitu ya kan, atau saya kendala finansial, dan otomatis pihak yang ngasih pertanyaan tersebut nggak yakin. Cuma alasannya kayak gitu, kenapa nggak beasiswa yang lain gitu, kenapa di beasiswa ini? Itu sih alasan yang paling meyakinkan. Dan pas waktu itu saya diwawancara langsung oleh pengurus BMBRI-nya, ketuanya langsung. Jadi emang harus dalami dulu ya, kira-kira visi misi dari beasiswa itu apa, itu yang kita kembangkan. Emang tertariknya di situ gitu. Emang visi misinya apa sih kemarin? Untuk BMBRI? BMBRI itu kan untuk yang program Break Scholarship itu visinya itu mewujudkan pemuda yang yang memiliki jiwa Qurani, pemimpin Islam gitu, yang berkarakter, berakhlakul karimah dan berprestasi tentunya. Oh, jadi agak-agak lebih ke Islami ya, religius juga ya. Jadi
dunia dapat, akhirat dapat. Masya Alhamdulillah. Allah, Itu dia. luar biasa. Udah itu interview. Iya. Pertanyaannya ada berapa? Tadi itu satu. Yang lain? Pertanyaan kalau kemarin seingat saya sih banyak pertanyaan, tapi yang menantang itu yang pertama. Yang kedua itu kalau seingat saya, nanti ketika kamu diterima beasiswa ini, uang beasiswa ini kamu apakan? Nah, itu dia. Betul. Jadi saya jawab, Main Mobile ya, Legends. bukan Kak. Iya, kita nggak anak gamers gitu ya kan. Oke. Iya. Jadi jawaban saya untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama untuk membantu orang tua dalam membayari uang kuliah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menjadi pribadi yang mandiri dan kalau bisa untuk uang kuliah itu saya bisa gitu nyari dari sumber lain gitu. Jangan jadi anak mami lah gitu Kak. Gitu dia. Siap itu. Terus apa lagi? Emang untuk kita aja kemarin? Banyak sih Kak. Terus sebelum diwawancarai juga ke wawancara selanjutnya itu ada tahap hafalan ya. Jadi hafalan. Iya, ada tes hafalan Quran. Jadi disediakan Al-Quran di situ. Tutup Al-Quran, surah apa yang kamu sudah hafal atau sudah juz berapa kamu hafal. Nah, di situ dites langsung sama pihak pengurus IBM BRI-nya langsung, dan saya ya udah kan udah hafal ya kan surah, ya udah saya baca surah Al-A'la. Kebetulan saat itu saya wawancaranya surah Al-A'la gitu dia. Oke, berarti itu ya. Yeah. Coba lebih dipelajari lagi ya hafalan-hafalan Qurannya gitu teman. Ada target rupanya emang kalau emang dapat beasiswa itu harus berapa juz dihafal? Ada, kalau dari pihak IBM BRI-nya itu ada 3 juz minimal keluar dari asrama. Diharapkan para awarde itu bukan hanya mentok di 3 juz, tapi kalau bisa 30 juz lah ya kan Kak. Karena kan yang mendapatkan manfaatnya bukan orang itu, tapi kita juga gitu. Makanya jadi amalannya bertambah ya. Bertambah gitu. Jadi sambil ngapal di asrama. Ngapal di asrama gitu. Itu asrama kan di daerah Unimed juga kan ya. Unimed, Itu agak heran sih. Kemarin kita pernah wawancara untuk yang BI ya, Gen B. Kayaknya nggak ada ngebahas tentang asrama, tapi BRI ngasih asrama. Iya, ya BRI dia ngasih langsung asrama, fasilitas semuanya lengkap. Mulai dari penunjang kuliah kita, penunjang sehari-hari kita, sandang, pangan, papan, semuanya udah disediakan oleh pihak BRI-nya. Serius di rumahnya tuh kita? Iya, 2 rius pun. Masya Allah. Gila, keren kali ya. Itu mamanya udah ya udahlah sana aja ke di asrama. Jadi ketika penempatan di asrama itu kita cuma bawa badan sama pakaian aja teman-teman. Jadi semua tempat tidur, fasilitas semuanya udah lengkap gitu udah. Kita tinggal bawa kantong tas doang, itu pun isinya baju buku pribadi aja gitu. Bantal semuanya udah ada di situ. Mesin cuci juga ada. Dan yes, itu keren banget, enak kali ya. Masya Allah. Alhamdulillah lah rezeki. Itu dari setiap angkatan nih, batch ya, bisa dibilang setiap tahun dibuka pendaftaran. Berapa sih yang diambil? Jadi sebelum masuk kami ini ada jenjang beasiswa. Jadi di IBM BRI itu ada 2 program. Yang pertama Smart Scholarship dan Break Scholarship. Jadi Smart Scholarship itu dia beasiswa umum, ya kan umum. Tapi dia tunjangan pendidikannya itu hanya 500.000. Kalau kami 900 per bulan. Oke. Itu ditransfer ke rekening BRI teman-teman masing-masing gitu ya kan. Nah, jadi kalau mau masuk break untuk naik tingkatan lah kalau kita bilang ya kan, karena di break itu dia tingkatan yang paling tinggi gitu beasiswanya, karena mendapatkan semua fasilitas yang diberikan oleh BRI. Itu ada seleksi selanjutnya. Siap wawancara tadi? Iya. Siap wawancara itu kan dia smart, dan pengumuman di smart itu di tanggal di bulan pokoknya pas 1 hari udah lebaran Kak. Jadi besok udah Idul Fitri, jadi hari ini lebaran ya. Iya, jadi ibaratnya kita nggak dapat THR tapi udah dapat info dari BRI kan masuk ke rekening itu. Sedap. Jadi itu untuk yang masuk smart. ke tahap yang tadi smart. Smart. Ini baru untuk pengumuman break. Ya. Jadi ketika lulus di smart itu kan uangnya itu kan 500 per bulan. Jadi kita kan karena di bulan semester 2 itu bulan 1 dihitung, itu kan karena ada corona, jadi uangnya itu didouble disatukan gitu. Jadi
kemarin awal mula nerima beasiswa itu nggak 500 tapi 3 juta karena 500 kali 6 bulan. Jadi di tangan di saldo 3 juta. Dan itu pun kaget saya dapat SMS notif dari BRI. Masuk ya? Masuk 3 juta. 3 juta, siap, mantap. Itu dirapel emang? Ya, Cairnya satu semester gitu? Enggak, kalau sebenarnya sih per bulan, tapi karena kita pendaftarannya itu karena di tengah kemarin ya? Tengah, iya di semester 3. Sebenarnya beasiswanya dibuka di semester 2 gitu Kak. Jadi karena corona kemarin jadi dirapel dari pihak pusatnya juga gitu kan. Oke. Gitu ya. Udah cair itu? Udah cair Kak. Pengumuman masuk ke Bright? Kalau untuk pengumuman ada tahapan lagi Kak, tahapan wawancara lagi. Wawancara lagi. Iya. Kayak mana tuh? Jadi kan Febri ini udah lulus Smart nih, Smart Scholarship. Jadi kalau untuk menjadi Bright itu ada tahapan seleksi kedua. Jadi seleksi kedua itu dia dikasih tantangan itu buat esai. Oke. Jadi esainya itu temanya Kuat sedikit biar kedengeran. Oh ya. Jadi teman-teman tahapan selanjutnya itu saya ditantang buat esai tentang peran pemuda dalam peran pemuda generasi Islam gitulah pokoknya. Saya pun lupa lah judulnya yang saya buat, tapi namanya esai. Kalau karya kita pastilah kita buat dengan foto kita ya kan, untuk mendukung bahwasanya ini nggak plagiarisme gitu. Jadi saya ada masukkan foto tentang perjalanan saya tentang menjadi relawan, apalagi saya ngangkatnya tentang pendidikan gitu dia Kak. Oh, emang pernah sebelum daftar scholarship kamu pernah ikut jadi relawan gitu? Iya, relawan Kak. Oh, berarti enak ya, dia udah kayak lapangan dan nampak udah, gitu, udah dapet gitu udah ya. ada gitu ya emang yang dituangkan di esai. Oke, lanjut. Nah, jadi ketika di esai itu ya namanya kita kan kalau buat esai kan sesuai dengan syarat ketentuan, marginnya berapa spasinya gitu kan. Jadi kalau teman-teman pihak beasiswa manapun itu kalau misalnya dibuat esai jangan sepelekan dengan margin ataupun struktur penulisannya gitu. Jadi ada juga teman gitu ya kan Kak, buat dia tapi marginnya salah. Kan kalau kita kan biasanya 4-3 4 ini gimana satu lagi? 4-3 4-3-3-3 nggak sih? 4-3-3-3 ada yang 4 gitu ya kan. Nah jadi dia marginnya memang bawaan dari board kan beda yang diminta ya. Nggak disetel sama dia. Iya nggak disetel sama dia, nggak rata kanan kiri kan. Jadi ya salah di kalanya di esai gitu, dan dia gagal untuk di Bright, tapi di Smart dia masih mendapatkan. Iya. Jadi emang hati-hati sih, namanya aturan yang untuk diikutin ya. Jangan sok paten dilanggar, sepele ya jatuhnya. Sepele, ya. betul. Oke, jadi itu esai untuk dapatkan Bright. Emang kemarin yang Smart berapa orang? Yang Smart itu dari tiap kampus ya. Dari Unimed dia 100 orang, sama kayak di USU dia 100 orang, dia Smart. Baru masuk ke Bright? Iya. Berapa orang? 12 orang Kak. 12 orang yang diambil? Itu dari 100 orang itu dipilih lagi, dan akhirnya terpilihlah 12 orang yang memang berhak layak beasiswa ini dengan beberapa pertimbangan gitu pokoknya dari pihak YBMBRI pusat dan juga kanwilnya juga gitu. Jadi yang Bright dapatnya apa? Yang Bright itu uangnya nambah. Yang pertama uang kuliah tunggal UKT kita itu ditanggung seutuhnya sampai S1 oleh pihak YBMBRI. Itu jadi mau berapapun, karena kan sekarang UKT kan ada yang sampai 5 tingkatan ya. Iya, ada 5 tingkatan ya, betul. Itu yang tingkat berapa aja serah? Kayak kawan saya dia ada yang UKT-nya 5 juta, dia lolos. Jadi saya UKT saya 2.300.000 dan itu YBMBRI yang bayar UKT gitu. Oke. Uang kuliah aman. Yang kedua, uang jajan aman, 900.000 per bulan. Itu masuk transfer. Udah banyak itu skincarean cewek-cewek bisa mahasiswa ya. Jajan aman. Terus? Dan yang ketiga, dapat fasilitas lengkap, asrama, tempat tinggal. Itu semuanya mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, pokoknya. TV juga ada TV? TV ada Kak. TV, sofa, lampu, semuanya. CCTV pun juga ada. Iya. Sedap. Berarti nggak bisa macam-macam. Ya, jadi CCTV itu juga kita di samping untuk pengawasan ya, security, tapi juga itu langsung ke kanwilnya gitu. Jadi dipantau dia ya kegiatan kalian ya. Iya, memonitoring gitu. Ngapain sih kita gitu? Lagi apa sih kita?
biasanya di asrama itu kita nggak mager kok, kita nggak hanya rebahan, tapi kita itu ada kegiatan produktivitas gitu, keagamaan gitu dia. Oke, jadi kalian diawasi CCTV, nggak boleh ngapa-ngapain. Emang ada kegiatan apa aja tuh tadi? Kalau nggak di boleh asrama ngapain sih, nggak juga sih, karena pun kami kan kehidupan asrama sama nih ya, kayak anak kos, namun bedanya kita ini dibina. Jadi di asrama itu ada mentor namanya. Jadi inilah fungsi mentor itu, membina kami yang 12 awardi ini supaya apa ya, karakter Islamnya tuh tumbuh, terus prestasi akademiknya itu ditumbuhkan lagi gitu, dinaikkan, tingkatkan lagi gitu dia Kak. Oke, jadi itu kan lebih ke religius dan Islami gitu kan. Iya. Emang dari 12-12-nya beragama Islam? Betul. Jadi apakah ada syarat emang harus yang beragama Islam? Iya, memang syarat yang awal dibuat flyer info beasiswanya Islam. Oh, ya, negara gitu. Islam. Tapi kalau beasiswa untuk yang umum? Ada juga. Ya, dari BRI namanya beasiswa brilian, dan itu beda juga tahap seleksinya karena kami kan cenderung ke Islami gitu ya kan. Jadi ada hafalan Qurannya gitu. Oke, jadi banyak ya pilihan cabang scholarship yang dikasih ya. Siap-siap. Jadi biasanya tanggal-tanggal bulan-bulan berapa itu buka pendaftaran? Biasanya sih di semester 2 itu kalau nggak awal Januari. Semester 2 berarti genap ya? Iya, semester genap. Awal-awal tahun ya? Awal tahun. Tapi karena saya kemarin di bulan 6, karena apa? Karena terkendala COVID-19, jadi semuanya terhambat, baik dari pengurus maupun dari kampus sendiri juga ya kan. Karena kan kita kalau untuk buat beasiswa itu ada relasi gitu, nggak mungkin kita memasukkan NIMED ataupun instansi terkait kampus itu kan seenaknya gitu. Pasti ada, harus diketahui WR-nya gitu. Paham, itu kendala di tahun 2020. Mudah-mudahan 2021 regulasinya ya kembali lagi ya. Seperti normal kembali. Persiapkan aja semuanya. Jadi ini udah berapa lama kamu, udah berapa banyak duit yang kamu terima ya? Masya Allah. 900 kali. Karena kan kemarin terhitung Januari, Februari, Maret, April, Mei. Enggak dari Januari sih Kak. Kalau untuk Januari itu yang smartnya tadi ya yang kan. Smart. Jadi yang smart itu kan dari Januari sampai di bulan 9 ya kan. Itu udah banyak juga. Ya begitulah ya kan. 9 kali 500.000 4.500.000. Oke, aku hitungin duit dia. Lanjut. Dan itu 4.500.000 itu pasti keluar semua itu ya kan. Kayak ibaratnya ada kebutuhan lain. Jadi nggak utuh juga terkadang di saldo gitu. Oh, dipotong? Enggak dipotong. Tapi kita yang motong kok. Dipakai ya? Iya, dipakai ya, betul. Namanya dikasih, dipakai sewajarnya, jangan dihabiskan. Dengar tuh. Bener kan? Kakak-kakak nih yang ngomong. Jadi yang Bright yang udah 900? Yang Bright dari itu kapan? Awal masuknya itu di bulan Oktober, November, Desember. Baru 3 bulan sih kalau untuk beasiswa Bright. Jadi dikasihnya emang setiap bulan? Setiap bulan 900. Tanggal berapa? Biasanya sih di tanggal 25 gitu ya. Oke, kayak gajian ya? Iya. Kita tandai, ntar lagi tanggal 25. Tanggal 25 main-main. Tapi ya. Tapi kalau untuk beasiswa, untuk dana beasiswa break bulan ini sudah ditransfer karena untuk tutup buku katanya gitu. Oh, jadi udah transfer ya. Jadi ini udah cair nih? Oh, udah lama sih Kak. Jadi, jelas. Itu beasiswa Bright, dapat asrama, uang lagi, UKT. Ada lagi nggak yang lain? Kita dapat pengembangan ya, kewirausahaan dari program-program YBM BRI. Salah satunya kita ikut terlibat dalam program PKUR. PKUR? Iya, program kreativitas usaha rakyat itu PKUR. Jadi kewirausahaan, jiwa entrepreneur kita itu harus dikeluarkan gitu, dibina selama kita di asrama itu. Jadi kita itu sebagai agent of change bagi masyarakat. Jadi kita jangan hanya untuk jadi karyawan, tapi kita menciptakan lowongan kerja gitu. Jangan kita melamar kerja, tapi kita membuka lowongan itu kerja. Tujuan targetnya gitu. Jadi itu di asrama ada kegiatan yang untuk masyarakat nggak? Kalau untuk di masyarakat ada ya. Salah satunya untuk program saat ini berjalan karena kami pun masih baru 3 bulan ya kan biasanya. Apalagi karena terkendala corona ini kan, kalau untuk kumpul-kumpul jaga jarak so pasti di lingkungan manapun pasti kayak gitu. Dan kalau kebetulan saya sendiri di asrama itu sebagai kepala urusan kaurnya. Asik. Program. Apa tuh kaur? Kaur tadi? Kaur, kepala urusan. Kepala urusan. Ya, kaur program. Oke.
Jadi kalau program itulah program yang kita buat baik untuk masyarakat, sekitar masyarakat, dan juga program-program yang terkait dengan YBM BRI gitu, misalnya dari program misalnya kita kan ada program PKUR, jadi disitulah kita itu harus aktif gitu dalam program tersebut. Gitu. Jadi masyarakat ngapain? Diajari berwirausaha juga? Itu rencana target untuk di tahun 2021 Okay. Karena corona kan jadi kita susah juga. Tapi sebelumnya itu kalau untuk udah berjalan dari pihak YBM BRI-nya, tapi kalau dari kami belum gitu Kak, untuk pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Gitu. Tapi udah direncanakan. Sudah ada rencana kok. Jadi ini kemarin ada banjir ya, dengar-dengar katanya turun juga kalian bantu. Iya betul, jadi kemarin banjir di Kota Medan itu kami langsung tanggap cepat ya, langsung terjun ke lokasi. Jadi ketika banjir tuh kami mengasih bantuan berupa survival kit. Survival kit itu, jadi total bantuan itu sekitar 50-an juta lebih. Kita bantu ke dalam 3 titik lokasi yang terdampak banjir di Kota Medan. Salah satunya di perumahan The Flamboyan di Tuntungan ya, Medan Tuntungan. Terus di Asrama Arhanutnya juga. Terus yang terakhir di Kampung Alam. Iya. Iya. Itu titik-titik kemarin parah ya banjirnya. Udah ngasih bantuan. Iya. Dan sebelumnya yang banjir Kota Tebing Tinggi juga, YBM BRI juga hadir di situ. Kalian turun juga yang kalau 12 award ini? Kalau untuk yang di tebing tidak Kak, karena di situ kendala jauh lokasi dan juga kami di situ lagi sibuknya dengan tugas mungkin ya. Jadi pihak kantornya yang langsung turun. Tapi kalau untuk di Medan karena mungkin lokasinya masih kita tempuh dan yaitu mau nggak mau siap nggak siap kita harus siap untuk membantu umat gitu, membantu sesama. Jadi ya emang tanggung jawab ya jatuhnya ya, karena tanggung jawab betul. Udah difasilitasi, emang harus ke masyarakat ada efek bagusnya, efek baiknya ada ya. Feedbacknya untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat itu walaupun dia terkena bencana kan kita membantu meringankan gitu dia. Bahagialah mereka. Membuat mereka tersenyum. Ya mudah-mudahan Medan terjauhkan ya dari bencana-bencana itu. Betul. Karena kemarin terkejut juga. Nggak berapa lama dari tebing itu kan? Iya tebing, iya betul. Baru masuk ke Medan. Tapi sekarang alhamdulillah udah stabil, udah normal semuanya. Jadi setelah dapat nih BRI, apakah setiap periode setahun doang? Apa berlanjut sampai tamat? Kalau untuk kami di asrama sampai sebenarnya pembinaan itu ada 2 tahun di asrama. Nah untuk tahun ketiga kami bukan dikeluarkan sih, tapi udah keluar dari asrama. Diharapkan pihak YBM BRI-nya kita itu udah selama 2 dibina ini. Jadi kita di tahun ketiga ini kita itu langsung ke praktikumnya Kak, praktek lapangan. Jadi kita udah keluar dari asrama, apa yang mau kita buat untuk kemaslahatan umat gitu dia. Oke. Jadi udah nggak stay di asrama, tapi kita tetap harus berkontribusi ya. Berkontribusi. Jadi itu dia untuk membantu masyarakat gitu. Oke, berarti ini masih ada waktu 1,5 tahun lagi. Iya, 1,5 tahun lagi. Untuk menikmati fasilitas di asrama. Ya, dinikmatin itu. Di mana tinggal rupanya? Kalau tinggal saya di perumahan Kompleks Sukamaju di Desa Serdang, Kecamatan Sunggal. Sunggal. Iya, Sunggal. Anak Sunggal ya. Sunggal. Tapi pindah ke asrama asli jadi dekat ya? Ya, jadi padahal dekat. Kalau dari rumah ke kampus sejam juga. Masya Allah ya, apalagi kalau nggak terkena macet ya. Karena kalau untuk macet sejam juga gitu. Pergi dari jam 6 sampai kampus 7.15. Udah pas itu. Pas masuk jam pertama. Itu kalau rajin. Iya. Kalau misalnya kalau tuh bangun pagi. Bangun pagi gitu ya kan. Ini udah dekat paling 10 menitan ya dari asrama ke kampus. Ini lumayan aja ini buat perantau-perantau ya kan. Iya, betul. Hemat uang kos. Uang kos. Asli. Ada juga teman juga ya dari Labuhan Batu, ada juga dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, ada yang paling jauh. Oke. Ya, jadi dapat beasiswa bukan hanya pokoknya dia yang dapat Pasaman Barat itu dia bersyukur kali gitu lah kan. Ya iyalah. Mamanya pun rezeki kali udah makan di sana aja kok nak. Enggak usah ke rumah. Kasar banget ya. Kasar banget ya. Enggak gitu. Jadi ini semester 3. Mau semester 3, mau masuk ke semester 4, IP harus dipertahankan. Jadi kalau misalnya IP kita itu kami kalau udah masuk break itu IPK-nya 3,3 minimal.
Minimal tuh? Iya, 3,3. Oke. Jadi Ini kalau- dapat nggak? Masih? Alhamdulillah 3,65. Alhamdulillah. Ya, kumulat ya. Oke. Insya Itu Allah harus bisa ditingkatkan. lagi. Iya, Nanti iya. kalau misalnya turun gimana? Dikasih SP1 dari pihak. Oke. Kan Masih beda. SP1 ya? SP1. Dan kalau SP2-nya misalnya kapan? terulang kembali dan itu dikeluarkan dari Ya iyalah. program. Oke, Iya. 3,3. Bisa lah. Iyalah apa yang nggak dikasih sama pihak BRI, mulai dari beasiswa semuanya kan. Wifi juga disediakan kan, nggak mungkin kita IP kita turun gitu kan. Betul. Berarti salah diri kita sendiri, nggak bisa manajemen waktu untuk belajar gitu. Oke. Sedangkan fasilitas semuanya lengkap, printer, wifi semuanya yang mendukung dengan perkuliahan itu semuanya sudah ada. Ya, Iya. jadi ya dimanfaatkan dengan baik. Iya. Jangan malah jadi sombong ya. Iya, betul. Biasanya award beasiswa itu sombong. Masya Allah. Kamu nggak? Enggak kak, saya rendah hati. Ay. orangnya. Yakin. Nah, jadi inilah dia nih mencoba untuk rendah hati Iya. dengan sharing-sharing ke Sharing-sharing. adik-adik semuanya kan. Iya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya boleh langsung kontak ke abang ini, Ya, di Abang sini. Febri. Wah, Nanti kita cantumin apa, ada akun Instagram Ada. kan? Nanti kita cantumin di description box. Tanya-tanya DM aja langsung. Karena ini fresh masih. Ya, Dia fresh. baru dapat di Fresh tahun ini. Dapat di tahun ini. Nanti yang untuk apply beasiswa di tahun berikutnya kayaknya Bisa. nggak jauh-jauh Nggak beda jauh, ya, ya. nggak jauh beda lah. Syarat-syaratnya bisa tanya-tanya. Oke, closing statement deh. Closing statement ya. Untuk adik-adik angkatan corona, walaupun Jangan bilang Oh, ya? gitu lah. Wah, jangan ya? Iya. Masya Allah. Angkatan 2020. Oh ya, Ha. jadi untuk adik-adik teman-teman seperjuangan beasiswa angkatan 2020 untuk informasi seputar beasiswa itu banyak. Jadi tinggal diri kita mau nggak untuk kepo tentang informasi seputar beasiswa. Jadi jangan hanya terbahan terus kuliah daring tidur habis itu isi absen, jangan, tapi carilah informasi, galilah informasi itu sedalam-dalamnya gitu. Itu dia Kak. Jadi Oke. dapat beasiswa itu banyak informasi beasiswa, tinggal kamunya mau nggak kamu mencari informasinya gitu dia. Oke, jadi ada nggak rencana ke depannya kira-kira ada beasiswa lagi yang dikejar nggak? Kalau Mungkin untuk, sampai tamat ya, ini kan udah sampai tamat Iya, S1, S2 mungkin kalau untuk rencana S2 ada sih Kak, ya kan. beasiswa apa tuh? Beasiswanya wallahu alam ya kan. Iya, Tapi kalau bismillah bisa ya. kita kan buat big plan-nya untuk saya sendiri itu S2-nya harus di UI ya kan, UI. antropologi sosial. Banyak Nah, ya LPDP. Iya, banyak. Gitu. Nggak mau keluar negeri? Kalau negeri sih ada rencana di universitas di Korea. Apa ya namanya? Annyeonghaseyo. Oh. Mau ke Korea? Itu masih rencana Iya, karena nggak terkendala dengan bahasa juga, karena bahasa mereka awak harus mesti belajar ya, susah juga kan bahasa itu kan. Kan masih banyak, masih ada beberapa semester lagi untuk belajar. Tapi kalau nggak di Korea, di Amerika sih, Universitas of Harvard. Kita doakan mudah-mudahan Harvard ya. University. Mudah-mudahan. Iya, amin. Belajar lagi. Amin. Itu hafalannya dibaguskan lagi juga. Ditingkatkan lagi. Iya, betul. Oke, minum dulu yuk. Iya kak. Ya, minum, nggak apa-apa, puasa. Ah? Oh, enggak kan? Minum. Kenapa nggak mau minum? Yang nggak apa-apa kak. Nggak apa-apa, Oh, minum ya. ya. Dia malu-malu guys. Minum, tapi bening nggak apa-apa. Iya kak. Itulah. Oke guys, jadi itu tadi tentang beasiswa IABM BRI. Iya. Dipersiapkan semuanya. Buat teman-teman semuanya, selamat menikmati hari-harinya. Ini udah mau akhir tahun 2020, say goodbye. Mudah-mudahan 2021 kita lebih baik lagi. Benar. Amin. Pandemi hilang, amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bebas, kita kembali lagi sekolah seperti biasa. Iya. Kuliah juga kembali ke kampus Iya, ya. tatap muka, Tatap berjumpa muka, dengan kawan. ketemu dengan teman, rindu ya. Rindu nggak? iya, rindu sekali. Betul. Jadi sampai jumpa pada podcast berikutnya. Bye bye. Bye.